Indonesia dengan NIM 2062201070 dari kelas akuntansi 1 shift 1 pagi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan membuat video tentang penggunaan aplikasi stok barang untuk memenuhi syarat tugas akhir semester 1. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita membuka file aplikasi stok barang dan pastikan kita berada di worksheet, menu utama, kemudian kita klik tombol barang untuk menampilkan form barang yang sudah kita buat. Kemudian sebelum memasukkan data barang, kita menginput terlebih dahulu satuan barang menggunakan form satuan dengan mengeklik tombol satuan yang ada di pojok kanan atas. Setelah tampilannya seperti ini, kemudian kita memasukkan satuan barang ke tabel satuan dengan melakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu kita mengetikkan pieces, kemudian kita klik tambah. Kalau udah seperti ini, kita lanjutkan dengan mengetikkan bungkus dan juga dus seperti cara yang awal. Setelah seperti ini, kita bisa langsung klik silang untuk melanjutkan step berikutnya. Nah, untuk memasukkan record data ke dalam tabel barang, lakukan langkah-langkah berikut ini. Yang pertama itu kita harus mengetikkan kode barang sesuai data yang tersedia. Jadi yang pertama kita ketikkan kode barang terlebih dahulu, yaitu 0089 68 60 01 015. Kemudian kita ketik nama barangnya, yaitu Indomie ayam bawang. Nah, kemudian kita klik satuannya. Nah, di sini kan sudah tertampil satuan yang sudah kita ketik tadi, yaitu ada pieces, bungkus, kemudian dus. Nah, kita klik yang pieces karena sesuai dengan data yang ada, yaitu dia mintanya adalah pieces. Nah, stoknya itu ada 20. Kemudian kita klik tambah. Kemudian kita masukkan data berikutnya lagi, sama caranya seperti itu. Jika semua data sudah direcord ke dalam tabel barang, langkah selanjutnya itu untuk mengedit record data, pilih record data yang akan diedit dalam daftar barang. Kemudian kita pilih barang yang akan kita edit, misalnya itu kita pilih yang Pepsodent White. Kita klik, habis itu kita klik tombol edit. Nah, nanti dia akan muncul kotak pesan edit data. Kemudian kita klik yang OK. Langkah selanjutnya, untuk menghapus record data, pilih record data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Jadi kita pilih dulu data yang akan mau kita hapus. Contohnya itu kita klik yang Rinso Antinoda. Kemudian kita klik tombol hapus. Nah, nanti dia itu akan menampilkan kotak pesan hapus data, kemudian bisa klik yang OK. Langkah selanjutnya, apabila kita ingin mencari data barang
itu kita bisa memasukkan kata kunci pada kotak isian. Nah, itu kita bisa memasukkannya pada kotak isian kode barang maupun nama barang. Nah, contohnya itu kita masukkan di kotak isian nama barang. Misalnya kita ingin mencari Indomie, kita ketik saja Indomie. Nah, kemudian kita klik tombol cari yang ada di sini. Nanti secara otomatis dia akan menampilkan nama-nama Indomie yang sudah kita isi tadi. Seperti itu. Kemudian kita klik tombol keluar atau close untuk keluar dari form barang. Selanjutnya itu menggunakan form pemasok. Yang pertama kita klik tombol pemasok untuk menampilkan form pemasok yang sudah kita buat sebelumnya. Kemudian, untuk memasukkan record data ke dalam tabel pemasok, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, kita masukkan kode pemasoknya terlebih dahulu, yaitu CSN. Kemudian kita isi nama pemasoknya, yaitu CV Satria Niaga. Selanjutnya, kita isi alamatnya, yaitu Purwokerto. Dan yang terakhir nomor handphonenya yaitu 0812345678990. Kalau sudah terisi semua seperti ini, selanjutnya kita klik tambah. Nanti semua data yang tadi kita isi atau yang sudah kita ketik itu akan terinput secara rapi seperti ini. Nah, kita lakukan hal yang sama kepada data-data selanjutnya yang belum kita input. Apabila semua data sudah dimasukkan, nanti tampilan form itu akan seperti ini. Kemudian, untuk mengedit record data, pilih record data yang akan diedit dalam daftar pemasok. Jadinya kita harus memilih salah satu di antara ketiga data ini untuk diedit. Misalnya itu kita pilih yang PT Maju Selalu. Kita klik, kemudian kita klik edit, nanti akan muncul kotak pesan edit data, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, untuk menghapus record data, pilih record yang akan dihapus, kemudian klik hapus. Jadinya kita pilih data yang akan mau dihapus. Contohnya itu kita klik yang CV Satria Niaga. Kemudian kita klik hapus. Nah, nanti dia itu akan muncul kotak pesan hapus data seperti ini. Nanti kita bisa langsung klik OK saja. Kemudian apabila kita ingin mencari data pemasok, kita tuh bisa memasukkan kata kunci pada kotak isian kode pemasok maupun nama pemasok. Contohnya itu kita contohin di kode pemasok. Misalnya kita ingin mencari CSN, kodenya itu CSN. Nah, nanti dia itu secara otomatis akan muncul nama pemasoknya, alamatnya, dan nomor handphonenya seperti itu. Jika sudah, kita bisa langsung klik close yang ada di atas pojok kanan. Tinggal kita klik untuk keluar dari form pemasok. Selanjutnya menggunakan form konsumen. Yang pertama kita klik konsumen untuk menampilkan form konsumen. Kemudian untuk memasukkan record data ke dalam tabel konsumen, lakukan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama kita ketikkan kode konsumennya yaitu WBJ. Kemudian kita ketikkan nama konsumennya itu adalah warung
Setelah itu kita masukkan alamat pada kotak isian alamatnya, yaitu Purwokerto. Dan yang terakhir kita masukkan nomor handphone, yaitu adalah 08 71 23 25 12 01. Jika sudah terisi semua, kita bisa langsung klik tambah. Nah, jika udah diklik tambah, dia akan terinput secara rapi seperti ini. Kemudian, kita bisa melakukan hal yang sama pada data-data yang lain sampai data terakhir. Apabila seluruh record data konsumen sudah dimasukkan semuanya, tampilannya itu akan seperti ini. Kemudian, untuk mengedit record data, pilih record data yang akan diedit dalam daftar konsumen. Jadinya kita pilih data yang mana yang akan kita edit. Misalnya itu kayak yang toko Lestari Jaya. Kemudian kita klik edit. Kemudian akan muncul kotak pesan edit data, kemudian kita klik OK. Selanjutnya, untuk menghapus record data, pilih record data yang akan dihapus, kemudian klik tombol hapus. Nah, kita tinggal pilih data mana yang akan kita hapus dari ketiga data ini. Contohnya itu kita akan menghapus yang data warung Joko. Kemudian kita klik yang hapus. Nanti juga sama, dia akan menampilkan kotak pesan hapus data. Kemudian kita klik OK. Langkah selanjutnya yaitu untuk mencari data konsumen, kita bisa mencari dengan memasukkan kata kunci pada kotak isian kode konsumen maupun nama konsumen. Misalnya kita ingin mencari di kotak isian nama konsumen, kita bisa langsung tulis, contohnya itu toko. Kemudian kita bisa langsung memencet atau mengklik tombol cari yang seperti ini, kita klik. Nah, nanti dia secara otomatis akan muncul daftar-daftar yang namanya toko. Jadi di sini kita bisa langsung mengklik toko mana yang akan kita input atau yang akan kita cari. Seperti itu. Kemudian kalau sudah seperti ini, kita bisa langsung klik close atau X yang ada di atas pojok untuk keluar dari form konsumen. Selanjutnya yaitu menggunakan form barang masuk. Langkah yang pertama, kita klik barang masuk untuk menampilkan form barang masuk seperti ini. Jadi, form barang masuk digunakan untuk mencatat transaksi barang masuk. Transaksi barang masuk tidak dapat dilakukan apabila tabel barang atau tabel pemasok itu kosong. Jadi, ringkasan transaksi barang masuk akan dimasukkan ke dalam tabel barang masuk, sedangkan detail transaksi barang masuk akan dimasukkan ke dalam tabel detail barang masuk. Jadi, transaksi yang akan dicatat berikut adalah ada 4 transaksi. Jadi, di sini kita akan mencatat 4 transaksi barang masuk dengan rincian sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama, kita ketikkan nomor masuk pada kotak isian nomor masuknya terlebih dahulu, yaitu nomor masuknya adalah BM 001. Setelah itu kita ketikkan tanggal masuk yang ada di data, yaitu tanggal 22 bulan 06 2019. Setelah ini, kita langsung klik tombol pemasok yang ada di pojok kanan atas. Ini itu untuk menampilkan form pemasok
kita klik. Nah, setelah kita klik, dia akan muncul form pemasok yang sudah kita input terlebih dahulu gitu. Kemudian di sini kita cari nama pemasok yang akan kita input lagi datanya. Nah, yaitu nama pemasok yang akan kita input itu adalah CBB, yaitu CV Bangunan Bersama. Nah, ini tinggal kita klik 2 kali. Setelah nomor masuk, tanggal masuk, kode pemasok, dan nama pemasoknya terisi, langkah selanjutnya itu kita dapat mencari nama barang yang dibeli melalui form barang dengan cara mengeklik tombol barang untuk menampilkan form barang. Nah, ketika kita klik, dia akan secara otomatis menampilkan form barang yang sudah kita isi sebelumnya. Selanjutnya, kita memilih data yang akan kita masukkan ke dalam form barang masuk, yaitu kita pilih yang Indomie ayam bawang. Kita klik 2 kali dan secara otomatis dia akan terisi. Langkah selanjutnya itu, karena jumlah barang yang masuk adalah 10, maka ketikkan 10 pada kotak isian jumlah masuk. Jadi, di kolom yang jumlah masuk kita ubah menjadi 10. Karena barang yang masuknya itu adalah 10. Setelah seperti ini, kita tinggal klik tombol tambah. Nah, jika sudah, nanti dia akan terinput seperti ini dan itu udah tertera jumlah barang masuknya itu berapa dan stok akhirnya itu jadi berapa. Jika semua data sudah terinput atau masuk ke dalam form barang masuk, langkah selanjutnya itu kita tinggal klik simpan. Nanti secara otomatis dia akan tersimpan ke dalam worksheet TBL masuk seperti ini. Nah, nanti dia akan secara otomatis akan terinput ke dalam sini dan juga akan terinput dalam worksheet TBL DTL masuk seperti ini. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan cara yang sama pada 3 transaksi lainnya yang belum kita input. Setelah semuanya sudah terinput, nanti dia akan secara otomatis langsung masuk ke worksheet TBL masuk seperti ini, dari mulai yang 1, 2, 3, 4. Kemudian di TBL DTL masuknya juga akan terinput secara otomatis. Selanjutnya menggunakan form barang keluar. Jadi form barang keluar digunakan untuk mencatat transaksi barang keluar. Transaksi barang keluar tidak dapat dilakukan apabila tabel barang atau tabel konsumen itu kosong. Jadi ringkasan transaksi barang keluar akan dimasukkan ke dalam tabel barang keluar, sedangkan detail transaksi barang keluar dimasukkan ke dalam tabel detail barang keluar. Jadi transaksi yang akan kita catat itu ada 4 transaksi barang keluar sebagai berikut. Jadi langkah yang pertama, kita klik terlebih dahulu barang keluar untuk menampilkan form barang keluar. Setelah itu kita ketikkan nomor keluar pada kotak isian nomor keluar, yaitu DK001. Setelah itu kita ketikkan tanggal keluarnya sesuai yang ada di data, yaitu 06/07/2019. Setelah ini kita klik
tombol konsumen untuk menampilkan form konsumen. Nah, dia itu akan menampilkan form konsumen yang sudah kita isi terlebih dahulu. Ini tuh fungsinya untuk menampilkan nama konsumen secara otomatis. Jadinya kita klikkan nama konsumen sesuai yang ada di datanya, yaitu yang kodenya TTM, yaitu toko terang matahari. Kita klik 2 kali, secara otomatis dia akan tampil seperti ini. Nomor keluar, tanggal keluar, kode konsumen, dan juga nama konsumennya terisi. Langkah selanjutnya yaitu kita dapat mencari barang yang dibeli melalui form barang dengan cara mengklik form barang yang berada di sini. Kita klik itu untuk menampilkan form barang yang sudah kita isi sebelumnya. Jadi kita mencari nama barang yang akan kita masukkan ke dalam form barang keluar. Sekarang kita langsung pilih saja data yang akan kita input atau kita masukkan ke dalam form barang keluar, yaitu Indomie Soto. Nah, kita klik 2 kali, nanti dia secara otomatis akan langsung menampilkan seperti ini. Langkah selanjutnya itu, karena jumlah barang keluarnya itu adalah 10, maka kita ketikkan 10 pada kotak isian jumlah keluarnya. Sudah seperti ini, lalu kita langsung klik tombol yang tambah. Nah, kita langsung masukkan data berikutnya, yaitu Pinso anti noda. Setelah ini kita klik tombol yang tambah. Jika semua data sudah terinput seperti ini, tinggal kita klik simpan. Lakukan hal yang seperti ini dengan cara yang sama pada 3 transaksi yang lainnya sampai habis. Setelah semua datanya sudah terinput atau masuk ke dalam form barang keluar, langkah selanjutnya itu kita tinggal simpan dan kita bisa mengecek semua data yang sudah kita masukkan itu bisa mengeceknya itu tinggal buka worksheet atau worksheet TBL keluar. Nah, di sini dia akan langsung terinput semua data yang kita masukkan ke dalam tabel barang keluar. Dan juga kalau kita ingin melihat secara detail per transaksinya, kita tinggal klik yang worksheet TBL DTL keluar. Nah, ini sudah semua transaksi dari yang 1, 2, 3 sampai 4 itu sudah ada semua di sini. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan form cetak. Jadi form cetak digunakan untuk mencetak tabel barang, mencetak tabel pemasok, mencetak tabel konsumen, dan menampilkan form cetak barang masuk, menampilkan form cetak barang keluar, dan menampilkan form cetak kartu stok barang. Jadi langkah yang pertama kita klik cetak untuk menampilkan form cetak. Kemudian yang pertama kita pilih opsi tabel barang untuk mencetak tabel barang jika sudah kita klik tombol OK. Jadi kita klik dulu pilihan yang tabel barang, kemudian kita klik OK. Kemudian kita tulis nama filenya itu misalnya hasil
cetak TBL barang. Kita klik save. Nah, nanti dia secara otomatis sudah tersimpan ke dalam file kita dalam bentuk PDF. Selanjutnya, pilih opsi tabel pemasok untuk mencetak tabel pemasok. Jika sudah, klik tombol OK. Jadinya kita buka lagi, cetak. Kemudian kita pilih yang tabel pemasok, kemudian kita klik OK. Kemudian kita ketik nama filenya, yaitu hasil cetak TBL pemasok. Kita klik save. Selanjutnya kita pilih tabel yang konsumen, kemudian kita klik OK. Kita tulis nama filenya, yaitu hasil cetak TBL konsumen. Lalu kita klik save. Langkah selanjutnya yaitu menggunakan form cetak barang masuk. Langkah yang pertama, kita klik tombol cetak untuk menampilkan form cetak. Kemudian kita pilih opsi transaksi barang masuk. Kemudian kita klik yang OK. Nah, setelah kita klik OK, dia akan menampilkan form cetak barang masuk seperti ini. Nah, langkah yang pertama, untuk mencetak seluruh record transaksi barang masuk, pilih opsi cetak seluruh record. Jika sudah, klik tombol cetak. Jadi kita pertama pilih opsi yang cetak seluruh record, kemudian kita klik tombol cetak. Kemudian kita beri nama file hasil cetak seluruh record. Kemudian kita klik save. Jadi langkah selanjutnya itu untuk mencetak transaksi barang masuk dengan kriteria tertentu, pilih sebagian record. Yang pertama kita klik option sebagian record terlebih dahulu. Terus pilih nomor masuk pada kotak pilihan nomor masuk untuk mencetak transaksi barang masuk nomor masuk tertentu. Jadi kita pilih nomor masuk yang ada di kotak isian pilihan nomor masuk ini. Kita pilih mau yang 1, 2, 3 atau 4, itu bebas, terserah kita, itu adalah opsional dari kita sendiri. Di sini kita klik yang 1, yang BM001. Kita klik. Kemudian langkah selanjutnya itu pilih salah satu opsi tanggal yang tersedia. Yang pertama kita antara dulu. Di antara itu transaksi barang masuk pada kisaran waktu yang Anda pilih pada kotak pilihan 1 dan kotak pilihan 2. Jadinya kita bebas mau isi yang ada di pilihan kotak 1 dan pilihan kotak 2 itu mau tanggal berapa aja, itu kita random, terserah kita. Kita pilih yang di kotak pilihan kolom satunya itu yang tanggal 6. Kemudian yang pilihan kotak 2-nya itu juga sama, kita bedain yang tanggal 4. Setelah itu kita klik yang option tambah. Option tambah itu dia transaksi barang masuk pada tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Jadi kita pilih tanggalnya yang ini. Kemudian kita klik option yang sebelum. Nah, sebelum itu transaksi barang masuk sebelum tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Kita
kita pilih lagi tanggalnya. Kemudian klik yang option sesudah. Option sesudah itu transaksi barang masuk yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Gitu, kita pilih yang ini. Setelah itu, pilih nama pemasok pada kotak pilihan nama pemasok untuk mencetak transaksi barang masuk berdasarkan nama pemasok terpilih. Jadinya kita bebas mau milih nama pemasok di kolom isian nama pemasoknya itu yang mana. Kan ini kan ada 3, kita random pilihnya yang mana. Kita coba pilih yang ini deh, yang CV Satria Niaga. Kemudian kita klik cetak. Jika kita pilih klik cetak, kemudian kita jika tidak ada transaksi barang masuk yang sesuai dengan kriteria yang Anda tentukan, muncul kotak pesan seperti ini. Kemudian klik tombol keluar atau klik icon close untuk keluar dari form cetak barang masuk. Bisa kita setelah kita klik close yang tadi, itu nanti secara otomatis dia akan muncul di worksheet cetak. Kita cek. Nah, yang tadi kita input itu akan tampil semuanya ada di sini. Selanjutnya, menggunakan form cetak barang keluar. Langkah yang pertama yaitu kita klik cetak untuk menampilkan form cetak. Kemudian kita pilih opsi transaksi barang keluar, kemudian klik tombol OK. Kita pilih transaksi barang keluar dan kita klik OK. Dia akan muncul form cetak barang keluar. Setelah itu, untuk mencetak seluruh record transaksi barang keluar, pilih opsi cetak seluruh record. Jika sudah, klik tombol cetak. Berarti kita klik yang opsi cetak seluruh record dan kita klik yang cetak. Kemudian di sini kita kasih nama filenya itu adalah hasil cetak seluruh record barang keluar. Kemudian kita save. Selanjutnya, untuk mencetak transaksi barang keluar dengan kriteria tertentu, pilih sebagian record. Kita pilih sebagian record. Kemudian yang pertama, pilih nomor keluar pada kotak pilihan nomor keluar untuk mencetak transaksi barang keluar nomor keluar tertentu. Jadinya di sini kita memilih nomor keluarnya itu secara random pada pilihan kotak isian nomor keluarnya. Jadi kan di sini kan ada nomor 1, 2, 3 ataupun 4. Di sini kita bebas mau pilih nomor keluar yang mana. Kita pilih yang nomor 3. Selanjutnya, pilih salah satu opsi tanggal yang tersedia, yaitu mulai dari antara. Nah, di antara itu, transaksi barang keluar pada kisaran waktu yang Anda pilih pada kotak pilihan 1 dan kotak pilihan 2. Jadi di antara ini itu ada kotak pilihan 1 dan kotak pilihan 2. Di sini kita bebas mau milih tanggalnya itu yang mana aja. Sekarang yang di pilihan 1 kita pilih tanggal 10, dan yang pilihan kotak 2-nya itu kita pilih yang tanggal 12. Kemudian kita klik option tanggal. Di option tanggal, transaksi barang keluar pada tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1.
Jadi di option tanggal ini pilihan kotaknya cuma ada satu, berbeda dengan antara yang tadi. Di option tanggal juga sama, kita bebas mau milih tanggal yang mana aja. Kita sekarang pilih yang tanggal 10. Kemudian pilih option yang sebelum. Option sebelum juga sama kayak option tanggal. Kita bebas untuk memilih tanggal yang mana aja. Kita pilih tanggal yang 10. Dan terakhir kita klik yang option sesudah dan kita klik tanggal yang 10. Selanjutnya, pilih nama konsumen pada kotak pilihan nama konsumen untuk mencetak transaksi barang keluar berdasarkan nama konsumen terpilih. Jadinya kita pilih nama konsumen di kotak isian nama konsumen itu secara random lagi. Nah, di sini kan dia nama konsumennya ada Toko Terang Matahari, Warung Joko, dan juga Toko Lestari Jaya. Jadi kita bebas mau milih yang mana dari ketiga ini. Sekarang kita pilih yang Toko Lestari Jaya. Kemudian klik tombol cetak. Jika tidak ada transaksi barang keluar yang sesuai dengan kriteria yang Anda tentukan, muncul kotak pesan seperti berikut. Coba kita klik cetak. Nah, nanti dia akan muncul kotak pesan seperti ini. Jika muncul kotak pesan seperti ini, klik tombol keluar atau klik icon close untuk keluar dari form cetak barang keluar. Kita klik close. Kita keluarin juga yang ini dan kita lihat di cetak. Nah, ini dia laporan barang keluar yang tadi sudah kita input. Selanjutnya, menggunakan form cetak kartu stok barang. Jadi, form cetak kartu stok barang digunakan untuk mencetak transaksi keluar masuk barang tertentu. Selain mencetak seluruh transaksi keluar masuk barang, kita juga dapat mencetak transaksi keluar masuk barang dengan kriteria tanggal tertentu. Cara yang pertama, kita klik cetak untuk menampilkan form cetak. Kemudian kita pilih opsi kartu stok barang. Kemudian kita klik OK. Nanti dia akan muncul atau menampilkan form cetak kartu stok yang sudah kita buat di awal. Yang kedua, kita dapat mencari barang melalui form barang dengan cara mengeklik form barang yang ada di sini. Kita klik untuk menampilkan form barang yang sudah kita isi. Kemudian, klik ganda barang. Terus yang selanjutnya itu untuk mencetak seluruh record barang transaksi keluar masuk barang, biarkan kriteria tanggal 1 dan kotak pilihan 1 dan kotak pilihan 2 dalam keadaan kosong. Jadi di sini kita pilih yang ayam bawang. Kita klik, kemudian untuk mencetak transaksi keluar masuk barang dengan kriteria tanggal tertentu, pilih salah satu opsi tanggal yang tersedia, yaitu mulai dari antara. Kita klik yang option antara, yaitu transaksi keluar masuk barang pada kisaran tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1 dan kotak pilihan 2. Jadi kita bebas memilihnya. Kita pilih yang tanggal 22. Kemudian yang kotak pilihan 2-nya kita pilih tanggal yang 25. Kemudian pilih opsi yang tanggal. Opsi tanggal itu transaksi keluar masuk barang pada tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Jadi kita di sini pilih tanggal lagi, bebas mau tanggal berapa aja. Di sini kita tanggal 22 deh. Kemudian pilih opsi yang sebelum. Opsi sebelum ini transaksi keluar masuk barang sebelum tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Kita pilih lagi tanggalnya.
terus kita klik opsi yang sesudah. Transaksi keluar masuk barang sesudah tanggal yang Anda pilih pada kotak pilihan 1. Kita pilih lagi tanggalnya yang kedua. Kemudian klik tombol cetak. Jika tidak ada transaksi keluar masuk barang yang sesuai dengan kriteria yang Anda tentukan, maka akan muncul kotak pesan. Coba kita klik cetak. Nah, nanti dia akan muncul seperti ini. Kita namain nama filenya itu adalah hasil cetak transaksi keluar masuk barang. Kemudian kita save. Setelah kita keluarin dari form cetak kartu stok barang, kita bisa langsung cek hasil yang sudah kita cetak tadi itu di worksheet cetak. Nanti dia tampilannya akan seperti ini. Adapun pesan dan kesan yang saya rasakan selama 1 semester belakangan ini dalam belajar mata kuliah STI. Jadi kesan yang saya rasakan itu ada suka maupun duka. Sukanya itu saya sangat merasa enjoy dalam pembelajaran STI ini karena pembawaan pembelajaran Bapak sendiri kepada kita para mahasiswa itu sangat-sangat mudah dipahami, dan juga dengan metode yang Bapak beri kepada kita, yaitu memberikan video tentang penjelasan materi yang sudah dibahas tadi pagi. Itu tuh sangat membantu kita untuk memahaminya ulang di luar jam mata kuliah tersebut. Kemudian kesan dukanya itu mungkin saat kita ingin bertanya tentang materi yang kita kurang paham ke Bapak, mungkin suka dibalesnya tuh kayak lama, terus kadang suka di-read doang. Itu mungkin sih yang bikin kita terhambat untuk mempelajari materi yang berikutnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.